Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bubuk penambah ki. Tetua kedua, apakah ujiannya sudah selesai? Xiao Yan dengan lembut bertanya saat dia melihat kata-kata emas di monumen. Dia perlahan melepaskan tangannya sambil melihat tetua kedua yang terganggu. Oh, ujiannya sudah berakhir. Tetua kedua tersentak dari kebingungannya setelah mendengar suara Xiao Yan. Dia dengan panik menganggukkan kepalanya, meskipun matanya masih melayang di sana-sini. Sang tetua jelas masih dalam kondisi syok. Untuk meningkatkan 5 duanqi dalam setahun? Sungguh perkembangan yang cepat, benar-benar menakutkan. Tetua kedua masih melamun dan memandang pemuda di hadapannya dengan emosi yang kompleks. Namun, keraguan yang ada di mata lamanya menghilang di hadapan kenyataan. Kata-kata emas berangsur-angsur memudar dari monumen dan kembali menjadi rona hitam pekat. Meskipun kata-kata emas telah menghilang, penonton tetap diam. Semua orang masih asyik kaget. Di peron atas, tetua kedua terbatuk dan akhirnya dia menarik perhatian penonton kembali. Ujian upacara telah selesai. Sesuai dengan aturan, Xiao Yan akan menerima satu tantangan. Mereka yang berada di bawah peringkat Douze akan diizinkan untuk menantangnya, siapa yang akan maju. Elder kedua berteriak saat matanya menyapu generasi muda. Jika seseorang menganggap upacara Coming of Age sebagai ujian seberapa tinggi Douqi seseorang, maka tantangannya adalah pemeriksaan kemampuan teknik Dou seseorang. Pada akhirnya, dalam pertarungan hidup dan mati, teknik Dou akan menjadi faktor yang berpengaruh dalam menentukan hasilnya. Perhatian setiap klan terhadap kemahiran teknik Dou tidak kurang dari perhatian mereka pada Douqi dari Douze. Setelah mendengar pernyataan penatua kedua, keributan ringan terjadi di antara hadirin. Generasi Xiao yang lebih muda saling memandang sementara kepengecutan mengencangkan bibir mereka. Kata-kata emas di monumen hitam, 8 duanqi, telah mencabik-cabik pikiran apapun yang berdiam di hati mereka tentang kemenangan mudah menjadi berkeping-keping. Saat ini, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk membanggakan kekuatan mereka dalam pertempuran dengan Xiao Yan. Xiao Yan diam-diam berdiri di peron dan dengan tenang mengalihkan pandangannya ke teman-temannya. Setiap kali matanya tertuju pada seorang pemuda, dia akan segera mundur. HMPH, sekelompok pengecut. Melihat anggota klan sekitarnya, meringkuk ketakutan, Xiao Ning memarahi dengan mengejek. Dia mengangkat kepalanya dan menatap dengan menantang ke pemuda berpakaian hitam di atas panggung dan akan melangkah ke atas panggung ketika sebuah tangan ramping menariknya ke belakang. Dengan kerutan alisnya, Xiao Ning menatap adiknya dan berkata dengan sedih, "Apa?" Xiao Yu menghela nafas dan menjawab, "Dia di 8 duanqi, kamu mungkin tidak bisa mengalahkannya." Mulut Xiao Ning bergerak sedikit, dia juga ragu-ragu. Tapi ketika matanya mengarah ke Sun di dekatnya, yang menyambutnya adalah pemandangannya yang menatap Xiao Yan dengan hangat dengan ekspresi lembut yang menyenangkan yang tidak pernah diarahkan padanya. Menggertakkan giginya dengan kejam, Xiao Ning mengangkat bahu dari tangan Xiao Yu dengan kecemburuan dan kemarahan yang muncul di wajahnya yang masih agak kekanak-kanakan. Terus, sudah lebih dari 1 tahun sejak saya mencapai 8 duanqi, apakah menurut Anda saya tidak bisa mengalahkannya, yang baru mencapai 8 duanqi? Melihat Xiao Ning, yang wajahnya dipenuhi dengan sikap keras kepala dan cemburu, Xiao Yu tahu dia tidak punya pilihan. Setelah berhenti beberapa saat, dia mengeluarkan pil hijau dan mengelusnya dengan lembut dengan sedikit keengganan, sebelum mendorongnya ke tangan Xiao Ning. Dia berbisik, "Ini adalah pil tingkat 2, bubuk peningkat Qi, yang memberikan kekuatan Douze untuk waktu yang singkat. Namun, konsekuensinya jika dikonsumsi, seseorang akan terbaring di tempat tidur selama sebulan berikutnya. Jangan gunakan kecuali benar-benar diperlukan."
Setelah mendengar itu, Xiao Ning menggenggam pil itu dengan gembira, berkata, dengan ini, aku pasti akan memberi orang itu pelajaran. Xiao Ning mengerutkan kening dan memperingatkannya, jangan terlalu sembrono. Biarkan dia menderita sedikit. Anda tidak boleh melukainya dengan parah atau bahkan kakek tidak akan dapat melindungi Anda. Dia, saat ini bukan lagi orang cacat yang tidak berguna di masa lalu. Ya, saya sudah tahu, kata Xiao Ning acuh tak acuh, mengangguk sedikit. Dengan senyum masam dia menatap Sun Er, dengan bangga berkata di dalam hatinya, aku akan memberitahumu, pria itu hanya bantal dengan kasing bersulam. Tel, pepatah Cina orang yang secara lahiriah menarik tetapi tidak berharga. Dengan senyuman dingin, Xiao Ning menepis tangan Xiao Yu dan melompat ke atas panggung, berteriak, aku akan menantangmu. Setelah mendengar itu, pandangan semua orang beralih ke Xiao Ning dan perasaan menjadi pusat perhatian membuat ekspresi bangga di wajahnya semakin meningkat. Melihat Xiao Ning yang sedang berjalan, alis elder kedua berkerut. Menatap ke kursi tamu, dia melihat seperti yang diharapkan tetua pertama dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. Sambil mendesah ringan, dia menegur dalam hatinya, bodoh-bodoh. Apakah Anda masih berpikir bahwa Xiao Yan masih lumpuh yang tidak berguna di masa lalu? Xiao Ning tidak memperhatikan kerutan di wajah elder kedua dan mengambil langkah besar ke depan. Dia dengan sombong menyeringai, Xiao Yan, biarkan aku menguji kekuatan bertarungmu. Mendongak malas untuk melihat Xiao Ning di depannya, Xiao Yan bahkan tidak repot-repot menjawab. Melihat bahwa Xiao Ning telah mencapai tengah panggung, tetua kedua tidak punya pilihan selain dengan keras menyatakan, Xiao Yan telah ditantang oleh Xiao Ning. Xiao Yan, apakah kamu menerima tantangan itu? Anda tidak akan lari dari tantangan saya, kan? Sun Er sedang menonton, sebaiknya kamu tidak mengecewakannya. Membelai pil yang tersembunyi di lengan bajunya, kepercayaan Xiao Ning membengkak dan dengan melihat gadis cantik dan tenang di bawah, dia berkata kepada Xiao Yan dengan senyum dingin. Idiot! Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, mengusap hidungnya. Di depan semua orang, dia mengangguk dan dengan tenang berkata, saya terima. Melihat Xiao Yan mengangguk, tetua kedua menghela nafas sekali lagi dan melambaikan tangannya. Saat dia mundur dari panggung, dia merendahkan suaranya ke volume di mana hanya mereka berdua yang bisa mendengar dan berkata, ingat, kendalikan kekuatanmu. Jangan melukai satu sama lain. Xiao Ning meringkuk bibirnya sementara Xiao Yan mengangkat bahu acuh tak acuh. Saat elder kedua meninggalkan panggung, udara di atasnya menjadi tegang. Perkelahian akan segera terjadi. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.